Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raka Prategas Pratama, saya perwakilan dari kelompok 8, yang dimana dalam video kali ini akan membahas mengenai hukum benda. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Alif Syakif, saya sendiri Raka Prategas Pratama, Vira Arepa, Natasha Fadila Sandi, dan Vanwildan Sukoco. Di dalam video ini, kami akan membahas mengenai hukum benda. Dalam hukum benda ini dibagi lagi menjadi beberapa sub-sub pembahasan. Yang pertama ada pengertian hukum benda, pengaturan hukum benda, klasifikasi jenis benda, di mana di klasifikasi jenis benda terdapat beberapa jenis benda. Yang pertama seperti benda yang dapat dibagi, benda yang tidak dapat dibagi, benda bergerak, benda tidak bergerak, dan lain-lain yang akan kita bahas lebih lanjut lagi. Setelah itu ada asas-asas hukum benda, dan ada ruang lingkup hukum benda. Sebelum membahas pengertian hukum benda, saya akan menjelaskan arti benda menurut ilmu pengetahuan yang mengartikan benda menjadi dua. Yang pertama, benda dalam arti sempit, yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat atau berbentuk barang. Yang kedua, benda dalam arti luas, segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum atau dapat dihaki. Arti benda menurut KUH Perdata yaitu segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan objek hukum. Jadi, pengertian hukum benda itu sendiri adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup, yang artinya seseorang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Hal ini berlawanan dengan sistem hukum perikatan, di mana hukum perikatan mengenal sistem terbuka. Artinya, seseorang dapat mengadakan hak perikatan ataupun perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada. Jadi, siapapun boleh mengadakan suatu perikatan atau perjanjian mengenai apapun juga. Dengan demikian, hukum perikatan mengenal asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, berlakunya asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selanjutnya, klasifikasi jenis benda. Benda dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut arti pentingnya dalam hubungan hukum dengan perbuatan hukum terhadap benda. Menurut Profesor Sri Sudewi Maljovesovwan, benda dapat dibedakan atas 1. Benda berwujud dan tidak berwujud. Ciri klasifikasi ini terdapat pada cara penyerahannya. Jika benda itu dipindah tangankan kepada orang lain melalui perbuatan hukum tertentu, misalnya transaksi jual beli, warisan, atau hibah. Penyerahan benda berwujud dilakukan dengan penyerahan secara nyata dari tangan ke tangan, sedangkan penyerahan benda tidak terwujud dilakukan dengan balik nama. Yang kedua, ada benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak menurut sifatnya adalah benda yang dapat dipindahkan sebagaimana yang tertera pada pasal 509 KUH Perdata, misalnya kursi, meja, buku, dan lain-lain. Sedangkan benda tak bergerak dapat dibedakan antara lain benda tak bergerak menurut sifatnya, karena tujuannya, dan menurut ketentuan undang-undang. Yang ketiga, benda dipakai habis dan tidak dipakai habis. Benda yang dipakai habis adalah benda yang bila mana karena dipakai menjadi habis, misalnya seperti bahan makanan, bahan bakar, dan sebagainya. Sedangkan benda tidak dipakai habis adalah sesuatu objek benda yang tidak habis apabila dipakai dan tidak begitu mengalami kesulitan pada pemulihan dalam keadaan semula karena bendanya masih ada dan dapat diserahkan kembali. Contoh, televisi, kendaraan, perhiasan, dan lain-lain. Yang keempat, benda sudah ada dan yang akan ada. Benda yang ada sekarang disebut juga tegenwoordig dalam bahasa Belanda, dan benda yang akan datang disebut toekomstig dalam bahasa Belanda. Benda yang ada sekarang yaitu benda yang ada pada saat ini. Sedangkan benda yang akan datang, misalnya keuntungan yang akan diperoleh seperti panen, seperti hasil ternak, ataupun saham. Yang kelima, ada benda dalam perdagangan dan luar perdagangan.
Ciri klasifikasi ini terletak pada penyerahan atau pemindah tanganan karena jual beli atau karena pewarisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjualbelikan dengan bebas dan dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat diwariskan kepada ahli waris karena tujuan peruntukannya, misalnya seperti tempat ibadah dan tanah wakaf. Yang keenam, ada benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Benda yang dapat dibagi adalah benda yang apabila wujudnya dibagi tidak mengakibatkan hilangnya hakikat daripada benda itu sendiri. Contoh seperti beras. Kedua, ada benda tidak dapat dibagi. Benda yang tidak dapat dibagi adalah benda yang apabila wujudnya dibagi mengakibatkan hilangnya atau lenyapnya hakikat benda itu sendiri. Contoh seekor kuda. Menurut Profesor Sri Sudewi Mashin Sofwan, asas hukum benda dibagi menjadi 10. Yang pertama adalah merupakan hukum pemaksa atau doing and drudge. Maksudnya, ketentuan-ketentuan mengenai hukum benda tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena atas suatu benda hanya dapat diadakan hak kebendaan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang. Asas yang kedua adalah dapat dipindahkan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan masih dapat dipindahtangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, serta hak kebendaan, maka benda tersebut masih dapat dipindahtangankan. Ketiga, ada asas individuality. Maksud dari asas ini adalah yang menjadi objek dari kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat ditentukan atau individual people. Keempat, ada asas totalitas. Asas totalitas berarti hak kebendaan melekat pada seluruh objeknya, termasuk bagian-bagian yang tidak tersendiri. Dengan demikian, apabila suatu hak kebendaan melebur dengan hak kebendaan lain, hak kebendaan yang pertama menjadi lenyap. Namun, hal ini dapat diperlunak melalui 3 syarat. Yang pertama, adanya milik bersama atas barang yang baru. Kedua, lenyapnya suatu benda karena perbuatan pemilik benda tersebut. Yang ketiga, pada saat terleburnya suatu benda tersebut, sudah ada hubungan hukum antara dua pemilik benda tersebut. Selanjutnya, ada asas tidak dapat dipisahkan atau on split bar head. Asas ini timbul sebagai akibat dari asas totalitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang tidak diperbolehkan untuk memindahkan hanya sebagian dari hak kebendaan yang melekat pada suatu benda. Meskipun demikian, yang bersangkutan dapat membebani hak miliknya dengan iura in realina, yaitu pembebasan hak atas benda orang lain. Keenam, ada asas prioritas. Asas prioritas merupakan asas yang memberikan kedudukan berjenjang antara hak yang satu dengan hak yang lain. Asas yang ketujuh adalah asas percampuran atau fair merging. Dalam hukum kebendaan, hak milik atas suatu benda yang diberikan hak kebendaan terbatas tidak mungkin menjadi pemegang hak kebendaan tersebut. Apabila pemegang hak yang membebani dan hak yang dibebani adalah orang yang sama, maka hak yang membebani akan lenyap. Selanjutnya adalah asas perlakuan berbeda terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak. Maksudnya adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pemindahan, pembebanan, bezit ataupun jejaring terhadap benda bergerak tidak sama dengan ketentuan yang ada pada benda tidak bergerak. Asas yang ke-9 ada asas publicity. Artinya bahwa terhadap penyerahan dan pembebanan benda tidak bergerak harus melalui pendaftaran di registrasi umum. Sedangkan untuk benda bergerak cukup dengan penyerahan harta saja, tidak perlu melakukan pendaftaran di registrasi umum. Asas yang terakhir yaitu merupakan perjanjian yang bersifat zaklich. Perjanjian yang dilakukan terhadap hak kebendaan dalam perjanjian yang bersifat zaklich ialah perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Sifat perjanjian kebendaan berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam buku 3 Burgerlich Wetboek atau bisa kita sebut WB atau buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa kita sebut KUH Perdata. Perjanjian pada KUH Perdata itu bersifat obligatoir, yang artinya perjanjian tersebut menimbulkan verbintensis. Selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup hukum benda. Yang pertama, mengatur hubungan antara subjek hukum dengan benda. Artinya di sini, benda itu sendiri segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Yang kedua, ruang lingkup yang kedua, mengatur hubungan antara subjek hukum tersebut dengan hak kebendaan. Artinya hak kebendaan di sini adalah wewenang untuk menguasai benda tersebut.